Selamat sore Bu, perkenalkan Bu, nama saya Rihate, NPM saya 2219201095. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan Bu, tingkat 1B semester 2. Baik Bu, di sini saya akan meresponsi tentang embriogenesis. Proses embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embriogenesis meliputi fase pembelahan zigot, fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi sel. Tahapan Klavage terjadi selama zigot di saluran oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot siap berimplementasi di dinding endometrium. Fase Klavage merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel, terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase blastula, setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetative sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut blastikel. Fase gastrula, setelah blastosit berplantasi, sel-sel trophletes dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Frelitas dan infrelitas. Definisi frelinitas adalah kemampuan seorang istri untuk menjadi hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu menghamilkannya. Fungsi atau pasangan yang sanggup menjadikan kehamilan dan melahirkan anak hidup. Apa itu infrelitas? Infrelitas adalah tidak terjadinya kehamilan setelah menikah 1 tahun atau lebih dengan catatan pasangan tersebut melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa adanya pemakaian kontrasepsi. Infertilitas primer adalah belum pernah hamil pada wanita yang telah berkeluarga meskipun hubungan seksual dilakukan secara teratur tanpa perlindungan kontraksi untuk selang waktu paling kurang 12 bulan. Infertilitas sekunder adalah tidak terdapat kehamilan setelah berusaha dalam 1 tahun lebih pada seorang wanita yang telah berkeluarga dengan hubungan seksual secara teratur, perlindungan kontrasepsi tetapi sebelumnya pernah hamil. Diperkirakan 85-90% pasangan yang menikah dalam 1 tahun pernikahan akan menjadi hamil, di mana 10-15% pasangan tersebut akan mengalami kesulitan untuk menjadi hamil, dan mereka ini lah yang disebut sebagai pasangan infertil etiologi. Terdapat 5 faktor penyebab infertilitas yang mendasarkan, yaitu faktor pasangan pria, faktor servikal, disfungsi ovulasi, adanya masalah pada rahim atau organ pelvis pasangan wanita ataupun keduanya, dan penyebab yang tidak dapat jelas. 6. Penyebab utama infertilitas pada pria: gangguan hormonal, faktor genetik, penyebab fisik, gaya hidup, rutin kebiasaan merokok dan pola makan tidak sehat, gangguan seksual, lingkungan, faktor pria. Penyebab infertilitas pada pria dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu gangguan produksi sperma, bisa dikarenakan kegagalan testis primer, hipogonadisme yang disebabkan oleh faktor genetik
sindrom Klinefelter, mikrodelesi kromosom Y, atau kerusakan langsung lain terkait anatomi variokokal, infeksi, atau gonadotoksin, gangguan fungsi sperma akibat antibodi antisperma, radang saluran genetik follikel, gagal reaksi akrosom, ketidaknormalan biokimia atau gangguan dengan perlengketan sperma, kejona pelusida atau penstrasi, sumbatan pada duktus akibat vasektomi, tidak adanya vas deferens bilateral atau sumbatan iskemik, terdapat infertilitas pada wanita, baik baru lahir disebut dengan periode bayi baru lahir atau periode neonatal adalah periode bulan pertama kehidupan bayi pada saat menetas adalah untuk kehidupan pertama di luar menetas sampai usia 20 hari atau bulan dimana terjadi pembuahan makanan besar dan kehidupan di rahim atau antar terjadi di luar rahim atau adaptasi fisiologis bayi baru lahir, imunitas adalah yang memiliki antibodi terhadap penyakit menular antibodi tersebut mengalir ke bayi melalui plasenta. Bayi baru lahir memiliki lebih banyak berjalan 20 minggu, lebih mengandung IgM, IgG, dan IgG. Pada tetap vital yang pertama, suhu tubuh yang kedua, tidak pernapasan sampai kehamilan. Kepala bayi baru lahir berkurang dan relatif sekitar kurang lebih 20% kulit